Baik, kembali lagi ke podcast Stikas Buleleng. Kali ini adalah salah satu wawancara eksklusif kami dari Kehumasan untuk acara podcast ini dengan siapa lagi? Kaprodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse yang paling cantik di kampus ini, Ibu Yunica Astriani. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Akhirnya benar-benar akhirnya ini ya. Jadi dari kemarin, dari pengalaman beberapa tahun kita akreditasi, finally Ibu Yuni akhirnya kita mendapatkan akreditasi unggul selama 5 tahun. Tepuk tangan lagi. Bu Yunica yang sudah hadir di samping saya dan di tengah-tengah kita hari ini, gimana Bu perasaannya? Perasaannya sebenarnya campur aduk ya. Pertama, terima kasih dulu kepada semua jajaran. Ya, jujur perasaan kami sebenarnya waktu pas penerimaan sertifikat atau SK itu memang campur aduk antara haru, rasa bersyukur dan lega yang luar biasa, air mata bahagia. Kami berhasil mendapatkan predikat unggul penuh ya 5 tahun. Tapi ini merupakan hasil kerja keras dari dan komitmen seluruh sivitas akademika Stikes Buleleng selama bertahun-tahun. Ini adalah kemenangan bersama dosen, staf, mahasiswa, alumni, hingga seluruh mitra rumah sakit. Ya, jadi teman-teman kalau mungkin yang teman-teman yang belum tahu tentang akreditasi ini, persiapannya sangat lama, sangat banyak, menjaring atau mengikut sertakan berbagai pihak. Dan kira-kira dengan seluruh kegiatan ini, rangkaian ini yang sudah kayaknya hampir berbulan-bulan kita siapkan, apa sih rahasia atau senjata rahasia Ibu sehingga kita mungkin salah satu yang mencapai akreditasi unggul selama 5 tahun ini? Gimana? Apa sih rahasianya? Ya, sebenarnya rahasia mungkin hampir semua kampus mungkin sama ya. Jadi kalau kami di sini memang pertama itu memang harus konsisten. Jadi konsisten adalah keunikan dari tata kelola. Kita tidak mendadak sibuk saat akreditasi mau datang, melainkan kita sudah memang berdayakan budaya mutu yang sudah berjalan setiap hari melalui siklus PPEPP seperti itu. Nah, selain itu juga para asesor itu sangat mengapresiasi rekam jejak lulusan dari first taker, uji kompetensi kita yang sangat tinggi, serta kurikulum yang memiliki perbedaan jelas. Nah, kita mengintegrasikan nilai-nilai keunggulan lokal dan komplementer yang nyata, baik dalam pengajaran, riset tim dosen, hingga pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur, itu dengan ada program desa binaan juga, serta karakter lulusan kita yang humanis dan adaptif yang menjadi nilai jual utama dari Stikes Buleleng. Seperti itu. Wow, itu panjang banget penjelasannya mungkin dan lebih panjang lagi persiapannya kayaknya. Dan kira-kira apa sih tadi udah strategi suksesnya yang sangat panjang, rahasia dan sebagainya. Selain itu, apa aja sih yang Ibu dan tim alami dinamikanya? Mungkin ada hal yang mungkin kurang, atau mungkin ada yang dipersiapkan dan belum. Kira-kira apa sih yang Ibu bisa ceritakan di sana? Jadi mungkin sebenarnya ke arah tantangan ya kemarin ya. Jadi tantangan itu merupakan yang sangat besar ya, di mana kita itu mensinkronisasi data real, narasi secara kualitatif yang harus koheren antara UPPS atau unit pengelola program studi dan program studi itu sendiri, di mana menyatukan data dari sekian banyak dosen, terus melacak sebaran alumni atau tracer study dan mendokumentasikan bukti-bukti kegiatan selama beberapa tahun ke belakang, seperti itu. Nah, itu merupakan kemarin tantangan terbesar kami sih Pak, seperti itu. Ada lagi kira-kira Bu? Ya mungkin seperti itu sih, mungkin strateginya juga ya. Jadi ada strategi di mana kemarin itu sebelumnya itu kita membentuk tim. Ada tim penyusun atau tim task force yang solid, yang kita sudah membagi berdasarkan kriteria instrumen. Kami juga melakukan beberapa kali simulasi internal ya. Kebetulan juga kami memiliki 2 orang asesor
dari Lampetekes, itu dari program studi kebidanan, di mana kita melakukan simulasi secara internal dengan mengundang asesor internal. Jadi saat asesor nanti pada saat datang, saat asesor AL itu kita sudah lebih matang, mental kita sudah ditata, data juga sudah siap dan sudah matang, jadi sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh asesor, seperti itu. Nah, kira-kira demikian ya Bapak Ibu yang mungkin mau akreditasi. Ada trik dan tipsnya untuk teman-teman yang akreditasi mungkin. Nah, selanjutnya nih, tadi sudah dijelaskan juga dari perjalanan dari dosen, dari staf, mungkin tendek yang ada di Stikas Buleleng, yang gimana semuanya mempersiapkan. Itu kan mungkin dari pihak internal, Bu, ya. Kalau misalkan teman-teman atau aspek eksternal lain seperti mungkin melibatkan rumah sakit, klinik, alumni kita juga, terus juga mungkin tracer study yang bahkan kita punya mahasiswa yang sudah bekerja di luar negeri, gimana Bu? Ya, jadi dukungan dari stakeholder itu memang sangat luar biasa. Jadi saya secara pribadi dan dari semua dari kampus itu mengucapkan terima kasih yang sangat besar. Jadi saat wawancara kemarin dengan stakeholder itu para pimpinan rumah sakit, puskesmas, dan itu memberikan testimoni yang sangat positif mengenai kinerja klinis, tentang etika mahasiswa kita juga di rumah sakit, kedisiplinan mahasiswa juga, serta alumni kita. Jadi alumni kita itu memang sudah banyak yang bekerja di luar negeri, seperti contohnya di Jepang. Jadi mereka itu menyampaikan bagaimana kurikulum itu benar-benar dipergunakan ya, mereka mempersiapkan menghadapi dunia kerja yang secara dinamis. Nah seperti itu, jadi hubungan emosional dan profesional yang sangat kuat dengan mitra inilah yang membuat poin kemitraan kita bernilai maksimal, seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali. Jadi selain di luar negeri, selain di dalam negeri, tenaga kerja atau alumni kita diterima, di luar negeri juga banyak, dan itu mungkin yang mendukung banget secara besar banyaknya akreditasi kita sehingga bisa mendapatkan akreditasi unggul selama 5 tahun. Oke, selanjutnya nih Bu, gimana sih? Kayaknya ada pertanyaan di sini juga dari 5 tahun menjalankan atau membuktikan predikat ini tentunya akan menjadi tanggung jawab yang besar dan baru bagi Ibu dan teman-teman di Prodi Keperawatan dan Profesi Nurse. Selanjutnya, apa sih rencana strategis dan langkah ke depan untuk mempertahankan akreditasi ini? Tentunya sekali lagi teman-teman ya yang menonton bahwa akreditasi ini ada yang unggul mungkin 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan maksimalnya memang 5 tahun, dan kita atau kami di Stikas Buleleng mendapatkan akreditasi 5 tahun. Dan sekarang nih kita akan tanyakan gimana sih strategi dari Kaprodi dan tim untuk sekiranya nanti mempertahankan akreditasi 5 tahun ini. Ya, betul sekali Pak Ari. Jadi mempertahankan itu justru lebih menantang ya, di mana unggul itu berarti kita harus menjadi rujukan. Jadi menjadi rujukan, terus langkah strategis terdekat kami adalah akselerasi internasional, di mana kami ingin memperluas jejaring riset, pengabdian kepada masyarakat di tingkat regional dan juga internasional dengan meningkatkan publikasi dosen di jurnal bereputasi global, serta mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam student exchange. Nah, setelah itu di mana kami juga akan terus memperkuat digitalisasi sistem pembelajaran klinis dan memastikan bahwa mutu pelayanan pendidikan kita tidak boleh turun ya 1% pun dari standar yang sudah dinilai unggul sampai unggul 5 tahun ini seperti itu. Ya, jadi itu kiat untuk mempertahankannya teman-teman yang menonton. Jadi mungkin jalur atau jalan panjang tadi mempersiapkan sampai akhirnya ada asesmen lapangan, mungkin tidak akan begitu sulit dengan apa nanti yang kita atau strategi kita mempertahankan ke depannya, karena sekali lagi dengan akreditasi unggul 5 tahun kita menjadi corong bahkan contoh kemungkinan secara regional dan nasional terkait dengan akreditasi keperawatan dan nurse unggul 5 tahun. Oke, terakhir nih Bu, mungkin ada kesan dan pesan atau apresiasi khusus nggak untuk tim-tim kita yang sudah bekerja keras selama ini sehingga mendapatkan akreditasi unggul 5 tahun? Ya.
Terima kasih ya kepada seluruh tim Task Force, terus yayasan, Bapak Ketua Stikes, terus Ibu Ketua Senat, dan seluruh stakeholder yang sudah sangat membantu. Ya, ada juga para dosen yang sampai kurang tidur ya dalam mempersiapkan borang kemarin kurang lebih Siap, lumayan baik. mepet karena kami ini menggunakan borang yang terbaru. Di mana pada Benar. tahun 2021 kemarin juga kita langsung menggunakan borang terbaru, yang saat ini sekarang juga kita menggunakan borang kualitatif ya, itu dengan 8 kriteria. Itu di mana dosen, tendik itu sangat luar biasa sekali mendokumentasikan arsip serta data serta mahasiswa yang selalu membanggakan. Jadi terima kasih atas dedikasi yang tanpa batas. Prestasi ini adalah milik kita semua ya. Mari kita jaga amanah unggul ini dengan terus bekerja menggunakan hati, mempertahankan integritas dan selalu berinovasi demi kemajuan dunia keperawatan ya. Tetap membumi dan mari kita melangkah ke panggung yang lebih tinggi. Mungkin seperti itu Pak Ari. Oke, ke panggung yang lebih tinggi. Tepuk tangan dulu untuk Kaprodi kita. Jadi teman-teman semuanya, terutama juga Bapak Ibu dan juga adik-adik, kakak-kakak semua yang mau berkuliah di Stikes Buleleng, Ayo. akreditasi ke Prodi Keperawatan dan Profesi kita sudah unggul, akreditasi kebidanan dan profesi bidan juga sudah baik sekali, terus juga farmasi juga sudah baik sekali. Dengan kita satu tambahan lagi ada profesi apoteker, jadi tidak usah ragu lagi untuk bergabung di Stikes Buleleng. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kaprodi kita. Terima kasih, dadah.